teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, seperti yang udah aku janjikan dari kapan-kapan waktu, aku mau bahas per subbab materi. Kali ini aku mau mulai bahas nih teman-teman. Sebenarnya aku udah mulai bahas ya, aku sudah pernah bahas sudut. Nah, untuk video kali ini aku mau bahas tentang materi aljabar teman-teman. Tentu saja aku lengkapi dengan contoh-contoh soal ya. Oke yuk, langsung aja kita bahas materinya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Dan juga seperti biasa like, comment, share semua video ini, semua video di ruang belajarmu ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Halo teman-teman, akhirnya aku bikin materi untuk PK. Sekaligus ini juga materi untuk penalaran matematika ya. Jadi untuk yang kedua ini aku mau bahas tentang bentuk aljabar. Sebelumnya aku pernah bikin yang sudut ya teman-teman ya, materi tentang sudut. Tapi sudut yang biasa, kayak sudut yang dibentuk oleh garis begitu, bukan yang di dalam lingkaran. Jadi aku bikinnya sudut yang biasa. Silakan cek nanti linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung akan bahas materi tentang bentuk aljabar ya teman-teman. Nah, pertama kita akan belajar tentang operasi aljabar. Jadi, operasi aljabar itu ada beberapa sifat yang mungkin ini sudah teman-teman dapatkan ya di sekolah. Dan mungkin teman-teman juga sudah ngelontok. Ngelontok itu apa ya? Kayak sudah paham banget, kayak sudah menguasai di luar kepala, mungkin begitu. Saking dikuasainya karena di luar kepala ya, sampai hilang gitu. Oke, kita langsung aja ke sifat yang pertama. Itu ada yang namanya sifat komutatif teman-teman. Ini adalah sifat komutatif. Jadi komutatif itu adalah A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi kayak misalkan 2 tambah 3 gitu ya, itu sama aja kan dengan 3 tambah 2 kayak gitu. Atau nanti kalau misalkan contohnya nih, misalkan kayak kamu punya X tambah Y, maka itu juga bisa kita tulis Y tambah X kayak gitu. Atau kita punya X min Y, itu bisa juga ditulis min Y tambah X kayak gitu teman-teman. Nah, tanda itu ya, tanda ini itu adalah milik si ini, si setelahnya. Jadi milik angka atau variabel setelahnya. Jadi ini ngintili terus ya ke sini. Sehingga kalau mau kita balik berarti min Y tambah X. Kalau X ini kan positif kan? Nah, di sini positif ya, nggak ada tanda minusnya kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Gitulah kira-kira. Jadi ini adalah sifat komutatif namanya. Lanjut ke sifat asosiatif teman-teman. Asosiatif tuh ya apa ya, asosiasi gitu ya, gabungan. Jadi kalau misalkan asosiasi itu kumpulan, sesuatu yang bisa dikumpulkan, nah bukan gabungan ya. Jadi kalau asosiatif itu aku jadi bingung di sini deh. Jadi kalau misalkan ada A plus B kan sudah ada di situ ya. Tambah C itu juga bisa kita tulis A tambah B tambah C kayak gitu. Kalau misalkan X tambah Y sama aja, tambah Z itu juga bisa kita tulis, kok jadi A, X tambah kemudian Y sama Z-nya duluan. Kan kalau penjumlahan kayak gitu teman-teman. Nah, ini tuh teman-teman tidak berlaku untuk pengurangan ya. Kalau pengurangan itu biasanya kalau misalkan kayak gini nih, misal X min Y min Z, itu nggak bisa kita tulis X min Y min Z. Nah, itu nggak bisa ya, itu salah. Karena kalau pengurangan itu ini sudah harus dikali ke sini nih, itu nanti sifat distributif ya. Jadi min ini punyanya semua yang di dalam kurung, sehingga ini jadinya kayak X min Y tambah Z tuh, beda kan? Jadi ini tidak sama ya, salah. Nah, kalau pengurangan gimana dong nulisnya? Berarti kalau pengurangan aku akan pindah ke sebelah kiri. Kalau pengurangan misalkan teman-teman punya X min Y min Z kayak gitu ya, ya tulis aja kayak gini, X tambah min Y min Z, ya kan? Jadi itu tidak akan merubah tanda. Kalau si kurung nih kita lepas ya teman-teman ya, itu kan bisa jadi kayak gini kan, plus kali min ya min Y, plus kali min Z ya min Z. Jadi X min Y min Z tetap tidak berubah ya. Jadi harus digabung dengan penjumlahan kayak gitu. Itu kalau untuk pengurangan. Kayak gitulah teman-teman. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Biar teman-teman tidak bingung, karena cara menulisku adalah membuat bingung. Nah, untuk distributif kita beda warna.
Jadi kalau misalkan distributif itu teman-teman ada variabel kemudian dikali, kalau misalkan di sini tuh nggak ada tanda ya, itu tuh perkalian. Dipisah dengan kurung itu artinya perkalian. Nah, yang teman-teman biasanya kenal dengan perkalian pelangi. Jadi kalau yang anak 90-an tuh dulu aku nyebutnya ini teman-teman, perkalian Indosiar ya. Kenapa? Karena dulu Indosiar tuh kayak lambangnya tuh kayak gini sih, jadi kayak pelangi gitu. Jadi perkalian Indosiar. Kalau anak sekarang paling nggak tahu sih, jadi nggak apa-apa lah. Nah, ini A kali B, AB gitu. Jadi kalau misalkan ada dua variabel nempel tuh teman-teman, itu artinya perkalian. Katakan kayak misalkan gini, oh ini aku selesaikan dulu ya, plus AC gitu. Jadi ini perkalian A kali C, A kali B, bukan gini teman-teman. Misalkan kayak 2 dikali 3 tambah X gitu misalkan. Terus kita kali nih, kali pelangi. 2 kali 3 itu 6 ya kan. Bukan 2 terus nempel 3 gitu, bukan ya, tapi perkalian. Nah, kemudian 2 kali X ya 2X. Karena X yang kita nggak tahu jadi harus kayak gini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk sifat distributif. Gampang lah. Nah, coba kita langsung latihan ya. Sederhanakan bentuk berikut. Jadi ada 10X tambah 2X min 8X tambah X. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan sama-sama X ya. Sama-sama X. Jadi mereka bisa dijumlah. Ibaratnya X itu misalkan gini. Teman-teman punya coklat 10 coklat, oh jangan coklat ya, teman-teman punya jeruk 10 jeruk ditambah 2 jeruk dikurangi 8 jeruk ditambah lagi 1 jeruk. Jadi kalau misalkan di sini tuh nggak ada angkanya, tuh di sini ada angka 1. Total aja jeruknya teman-teman sekarang berapa, karena sama-sama X itu artinya kembar, semua bisa kita jumlahkan, kita jadikan 1. 10 tambah 2, 12 kurangi 8, 4 tambah 1, 5. Jadi teman-teman punya 5X sekarang, alias 5 jeruk gitu ya. Gampang sekali kan. Nah sekarang variabelnya itu sama-sama X, yang nomor selanjutnya ini ya, tapi ini ada kuadratnya, ini nggak ada kan. Ini X nya kalau nggak ada itu pangkat 1, ini tuh sebenarnya pangkat 1 kalau nggak ada, tapi 1 tuh nggak pernah ditulis teman-teman, jarang. Terus ini juga kuadrat, ini nggak punya X. Ini ada X nya tapi tadi pangkat 1 ya, ini nggak ada X nya ya. Intinya kalau kayak gini tuh kita hanya bisa menjumlahkan yang variabelnya sama. Jadi intinya kalau kayak gini tuh teman-teman hanya bisa menjumlahkan yang kembar aja. Jadi operasinya hanya bisa digunakan untuk yang kembar. Ya ibaratnya aja ya, teman-teman di sini punya yang X kuadrat nih, katakanlah ini adalah jeruk, ya kan. Terus yang ini apel. Terus yang angka ini ya angka aja. Kalau angka kan nggak ada temennya, nggak ada variabelnya, bisa kita jumlahkan aja. Kayak min 10 ini tambah 1 adalah min 9. Jadi teman-teman punya utang 10. Kemudian dibayar 1. Jadi utangnya sekarang tinggal 9. Nah, biasanya teman-teman untuk menuliskan angka yang ada variabelnya itu biasanya yang diurutkan dari pangkat yang terbesar dulu. Jadi biasanya nanti untuk yang 10 sama 1 ini kan hanya konstanta, itu taruh belakang. Jadi nanti dia di sini ya min 9 kayak gitu. Nah, yang bisa dijumlahkan sekarang yang ini. Pertama-tama yang ada kuadratnya dulu ya. Budi ini punya utang 4 jeruk nih. Dibayar sama dia 5. Artinya dia bisa membayar kan ini ya, lunas ya. Bahkan bersisa 1 karena di sini positif kan, positif 5. Jadi sekarang dia punya utang jeruk ke siapa ya? Ya punya utang jeruk ke temennya, misalnya ke Andi. Jadi min 4 tambah 5 tadi, min 4 tambah 5 jeruk itu adalah 1 jeruk. 1X kuadrat yang sebenarnya ditulis atau nggak ditulis pun nggak apa-apa. Harusnya sih nggak ditulis, tapi aku tulis aja. Kemudian ini sekarang yang X yang pangkat 1 ini teman-teman ya, itu tadi kan apel. Nah sekarang cinta punya utang jeruk nih sama Desi 5. Terus cinta beli 13 ya. Nah 13 ini dibuat bayar hutang 5 ke siapa tadi, ke Desi ya. Nah sehingga sekarang sisa jeruknya dia, sisa apa tadi ini, apelnya dia berapa, 13 dikurangi 5 ya kan. 13 dikurangi 5 itu adalah 8 ya teman-teman ya. Jadi plus 8X. Udah ini aja bentuk penyederhanaannya. Jadi X kuadrat, ini kalau satunya nggak ditulis jadinya X kuadrat plus 8X min 9 kayak gitu. Ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini adalah bentuk yang paling sederhana ya.
Yang ini. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut. Nah, ini nih. Nah, ini kan kalau misalkan kita jabarkan 6A tambah 3B. Nah, karena di sini tandanya negatif, teman-teman ya. Negatif itu kan seperti yang aku bilang tadi, itu punya semua yang di dalam kurung. Kalau misalkan negatif, itu kita harus kalikan ke dalam. Jadi ini tuh min dikali 3A, berarti min 3A kayak gitu. Lalu ini min dikali dengan min 7B. Min kali min tuh teman-teman positif ya. Jadi kalau min dikali min itu kan positif. Kalau min dikali plus, sebaliknya juga plus dikali min. Kalau ada minnya, nah itu sama dengan negatif. Kalau positif kali positif kan jelas positif ya. Artinya ini jadinya positif. Jadi positif 7B kayak gitu. Nah, yang sama itu kita jumlahkan. Yang sama-sama A. 6A kurangi 3A adalah 3A. 3B tambah 7B ya 10B. Udah, ini aja bentuk penyederhanaannya. Karena sudah nggak bisa diapain. 3 jeruk tambah 10 apel. Ya kan teman-teman tetap punya 3 jeruk dan 10 apel. Nggak bisa dijumlahkan. Tetap kita nyebutnya jeruk dan apel. Nah, matematika itu juga seperti itu. Lanjut. Oke, kita masih di sini teman-teman ya. Masih di operasi aljabar maksudnya. Nah, sekarang kita punya A kuadrat B. Di sini kan kalau misalkan nggak ada tanda perkalian kayak gitu. Kemudian dikurangi dengan B kuadrat A. Lihat teman-teman, sama-sama ada A dan B-nya ya kan. Ini tadi adalah sifat distributif itu loh. Nah, caranya adalah yang kembar kita keluarkan. Keluarkan maksudnya apa? Kita tulis dulu kayak sama-sama punya AB kan, kita tulis AB. Lalu teman-teman harus bikin kurung kayak gitu. Gimana caranya agar nanti kalau dikali ke dalam ini bentuknya kembali ke asal teman-teman. Kan kita sudah mengeluarkan A dan B karena masing-masing sama-sama punya AB. Nah, sekarang untuk yang pertama ini sisa apa setelah AB-nya dikeluarkan? Sisa A saja kan? Kayak gitu. Jadi nanti kalau kita kali, AB dikali A adalah A pangkat 2. Kalau perkalian tuh teman-teman ya, ini kan pangkat 1, ini pangkat 1 tuh dijumlah pangkatnya. Jadi jadinya ini adalah A kuadrat, ya kan? B, karena B-nya ya nggak dikali dengan apapun, jadi tetap ditulis B. Jadi A kuadrat B, balik kan ke bentuk asal. Kemudian ini tandanya negatif ya, kita tulis negatif. AB udah kita keluarkan. Nah, sekarang yang ini bersisa apa? Bersisa B aja kan? Jadi B pangkat 1. Kalau kita kali ke dalam dari AB ini A pangkat 1 B dikali min B. Ya min A ini kan nggak ada temennya, tetap A. Kemudian B ini B kali B, ini kan B pangkat 1. Itu adalah B pangkat 2 jadinya. Kembali ke asal kayak gitu. Lanjut nih yang ini sekarang. 4x kuadrat Y min 9xy kuadrat plus 2xy kuadrat. Nah, kita harus menyederhanakan ini teman-teman. Kita lihat aja variabel yang sama, masing-masing sama-sama punya xy ya. Nah, sama kayak tadi, ini berarti xy-nya kita keluarkan teman-teman. Xy-nya kita keluarkan. Lalu untuk yang pertama ini bersisa apa setelah X-nya keluar? Bersisa angka 4 ya di dalam kurung, sama 1X aja ya kan? Karena kalau kita kali ke dalam itu jadinya 4X kuadrat Y. Paham ya? Kemudian yang ini bersisa apa setelah XY-nya keluar? Bersisa min 9Y saja. Kalau kita kali ke dalam min 9XY pangkat 2 ya kan? Sekarang yang ini setelah XY-nya keluar bersisa apa? Bersisa plus 2Y. Oke? Ya kan ya? Bersisa 2Y. Kalau kita kali ke dalam 2XY kuadrat. Nah, ini teman-teman yang sama-sama Y masih bisa dijumlahkan. Jadi itu belum sederhana ya. Jadinya adalah XY kali 4X min 9 Y-nya tadi jeruk. Min 9 jeruk tambah 2 jeruk. Jadi punya utang 9, terus dia berhasil membayar 2. Sekarang utangnya tinggal 7 jeruk. Kayak gitu. Udah, ini adalah bentuk sederhananya. Lanjut nih nomor 4. 18AB min 9A kuadrat B. Kita keluarkan yang kembar. Dia sama-sama ada AB-nya, ya kan? Berarti AB jelas keluar ya. Terus ini teman-teman, angka ini juga harus kita keluarkan. Karena 9 adalah kelipatan 18. Jadi 9 ini termasuk faktor primanya 18 kan ya. Nah, 9 tuh juga harus kita keluarkan. Karena penyederhanaan tuh seperti itu. Sampai nanti yang di dalam kurung adalah yang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. 9 AB udah keluar.
9AB agar jadi 18AB. Itu kan harus kita kali 2. Karena 18 ini adalah 9 kali 2 ya kan? Jadi 9-nya keluar karena kembar dengan ini, kemudian sama AB kita keluarkan. 9AB kali 2 adalah 18AB kayak gitu. Min 9-nya udah keluar ya. Bersisa apa nih sekarang? 9A sama B-nya keluar, bersisa A saja. Kalau kita kali ke dalam, 9 dikali 9AB dikali min A adalah 9A kuadrat B. Udah, ini adalah bentuk paling sederhananya teman-teman. Jadi 9AB dalam kurung 2 min A. Paham ya? Nah, kita sekarang lanjut ke operasi pecahan nih. Mari kita mengingat pelajaran SD teman-teman. Gimana cara menjumlahkan pecahan? Setengah tambah seperempat. Nah, itu kan harus disamakan dulu nih penyebutnya 2 sama 4 itu. Kita cari KPK-nya. KPK-nya 2 sama 4 itu adalah berapa teman-teman? 4 kan? Jadi ini berarti harus per 4. Alias sebelum dia per 4, gini. Biar jadi per 4 ini dikali 2, yang atas harus dikali 2 juga. Jadi itu kayak dikali dengan 2 per 2. 2 per 2 itu berapa teman-teman? 1 kan? Jadi kayak nggak dikali apapun gitu loh. Hanya disamakan aja penyebutnya. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Jadi setengah itu adalah 2 per 4. 2 per 4 kalau kita sederhanakan setengah ya kan. Tambah 1 per 4 karena ini sudah per 4. Jadi dia nggak kita kali dengan apapun ya, dikali 1. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita jadiin 1, 4 ya kan. Penjumlahan kan seperti ini caranya. Nah, ini adalah pelajaran SD ya, kita ulas lagi. 2 tambah 1. Nah, sehingga jawabannya adalah 3 per 4. Oke. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Kita lihat 5 sama 3. KPK-nya 5 sama 3 itu 15 teman-teman ya. Kalau ini tuh adalah berarti harus dikali aja. Jadi 5 kali 3. Maka kalau yang 5 itu harus kita kali 3, atas juga kita kali 3. Yang 3 biar jadi 15 itu adalah dikali 5, atas harus dikali 5. Jadi yang sebelah kiri ini dikali 3 per 3, sebelah kanan dikali 5 per 5. 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Sehingga 9 tambah 10, 19 per 15. Nih jawabannya. Iya kan? Kayak gitu. Ini mengulas kembali. Oke, kalau yang negatif gimana? Kalau yang negatif 3 sama 4 itu KPK-nya juga dikali ya. Maksudnya 3 sama 4 itu kita kali, ketemunya adalah 12 ya kan. Kita kali ini sama dengan 12. Itu adalah KPK, kelipatan terkecilnya dia. Nah, biar jadi 12 ini dikali 4, ini atas juga kali 4, ini kali 3, ini kali 3. 2 kali 4, 8 per 12. Min 5 kali 3, 15 per 12. Nah, negatif tuh teman-teman punya angka setelahnya kan. Jadi ini adalah kayak 8 min 15. Per 12 kita jadiin 1 penyebutnya. 8 min 15 berapa teman-teman? Teman-teman punya 8, terus teman-teman ngutang 15. Jadi teman-teman punya utang kan? Punya utang sekarang 7 per 12. Jadi min 7 per 12. Oke, pelajaran SD-nya sudah. Kita lanjut. Nah, jadi intinya rumus operasi pecahan itu kalau di aljabar itu kan yang sudah variabel-variabel ya, bukan yang angka-angka gitu kan. Itu gini teman-teman. Jadi kalau untuk penjumlahan, pertama-tama untuk yang atasnya ini ya, untuk yang pembilang itu adalah 1 dikali B. Jadi 1B plus, karena tandanya penjumlahan kan, plus. Kemudian ini 1 dikali A. Jadi yang duluan itu adalah yang ini dikali bawah ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Per, nah A sama B-nya dikali. Kan untuk mencari KPK tuh gampangannya adalah dikali aja penyebutnya kayak gitu. Dikali A dikali B gitu loh. Ini untuk penjumlahan. Nah, kalau pengurangan gimana teman-teman? Kalau pengurangan sama kayak tadi ya, harus dimulai dari yang atas ini ke bawah. Atas paling kiri. Jadi 1 kali B. Nah, karena negatif itu kan punya angka setelahnya. Berarti min 1 dikali A, jadi min 1A. Terus bawahnya sama dikali. Ini dikali ya. Jadi per AB. Nah, itu adalah rumus teman-teman ya, rumus. Mari kita latihan. Berarti ini gimana? 1 per 3 A plus 5 per 2B. Nah, sama kayak tadi ya. Yang paling kiri kita kali ke sini. Jadinya adalah ini perkalian. 1 kali 2B, 2B. Langsung aja kayak gitu ya. Kemudian yang kanan dikali ke bawah. Yang paling kanan ya, yang 5 ini. Dikali ke 3A. Jadi
plus 5 kali 3A. Nah ini tak kasih 1 wes biar teman-teman gak protes. 1 kali 2B per 3A dikali 2B sekarang penyebutnya. Jadi 3A kali 2B sama dengan ini 2B plus 15A per, yang ini yang bisa dikali hanya angkanya teman-teman. 3 kali 2 6 AB. AB nya kan tetap ya tidak bisa diapain. A kali B ya AB, A kali B kayak gitu. Mari kita tulis dengan rapi. Jadi A nya kita tulis duluan, kemudian plus 2B per 6AB. Udah, ini adalah jawabannya. Nah sekarang pengurangan. Sama kayak tadi ya. Yang pertama adalah yang paling kiri dikali ke bawah. Jadi 2 dikali B itu adalah 2B teman-teman. Kemudian ini kan negatif ya. Berarti nanti tandanya di sini negatif. 3 dikali A. Jadi yang 3 dikali A. Min 3A per bawahnya dikali A kali B. AB. Ya udah ini jawabannya. Kalau mau ditulis A-nya duluan ya kayak gini, karena negatif nih punyanya tandanya si angka belakang ya. Jadi adalah min 3A tambah 2B per AB. Karena diabjadkan A duluan mesti ya. Jadi ini adalah jawabannya teman-teman. Kalau misalkan pecahannya ada 3 nih sekarang. Nah itu dia. Kalau pecahannya ada 3, contoh 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C ya, yuk gimana? Kayak gini aja teman-teman. Sama sih sebenarnya konsepnya ya, kayak dikali-kali tadi. Pertama kita bikin penyebutnya. Jadi ini dikali ini dikali ini. A kali B kali C itu adalah ABC ya kan? Kan di sini ini A saja, ya kan? Karena di bawah tuh sudah ABC, maka dia nggak punya apa nih sekarang? Nggak punya BC, jadi BC. Jadi kalau per A, maka yang kita tulis selain A teman-teman, jadi BC. Karena gini, BC per ABC. Nah BC ini kan sama, bisa kita coret. Itu sama dengan ini kan 1 per A kayak gitu. Paham ya? Kalau yang per B, maka di atas sisa apa? Sisa AC yang kita tulis. Kalau di bawah per C, maka yang atas kita tulis AB. Nah jadi gitu kalau penjumlahannya itu adalah 3 pecahan. BC tambah AC tambah AB per ABC. Gitu teman-teman ya. Kalau pengurangan juga sama konsepnya. Misalkan pengurangan kita pakai warna beda nih. Kalau 1 per A min 1 per B min 1 per C itu sama dengan, kita bikin penyebutnya lagi ya, ABC. Nah yang per A ini tinggal BC, tandanya negatif nih, kita ikutin negatif. Yang per B kita tulisnya tinggal AC kayak gitu. Jadi kita menulis selain yang di penyebutnya teman-teman. Kemudian yang per C kita tulisnya berarti tinggal min AB, sama. Paham ya? Itu untuk penjumlahan 3 pecahan. Lanjut. Latihan soal UTBK, udah langsung latihan soal ya. Ya, iya teman-teman, untuk aljabar ini aku bahasnya sedikit aja dulu materinya. Nanti kan sebenarnya aljabar tuh banyak ya, ada fungsi, eksponen, logaritma, terus itu persamaan dan pertaksamaan satu variabel, dua variabel dan lain-lain lah, banyak ya. Oke, kita langsung latihan soal ya sekarang ya. Jika A lebih dari sama dengan 4, maka nilai 5A tambah 2 adalah, ini yang ditanya ya, 5A tambah 2. Langsung kita kerjakan. 5A tambah 2. Terus kita punya A lebih dari sama dengan 4. Berarti kan 4-nya ini ikut. Kita bikin aja. Ini adalah sama dengan 5 kali 4-nya kan ikut ya. Jadi kita bikin A yang paling kecil teman-teman. 5 kali 4 kayak gitu. Tambah 2. Sama dengan 5 kali 4 kan 20. Tambah 2, 22. Oh berarti hasilnya pastinya nanti untuk 5A plus 2. Itu juga tandanya harus lebih dari sama dengan 22 kayak gitu. Karena untuk yang A terkecil yaitu 4, itu dia jawabannya 22. Berarti jawabannya nanti dia pasti lebih dari sama dengan 22. Kalau hanya 5 ya pokoknya lebih dari 22 kayak gitu. Jadi lebih dari sama dengan mana ya? Lebih dari sama dengan 22. Kalau ada lebih dari sama dengannya, jadi tandanya juga harus lebih dari sama dengan ya teman-teman ya. Tidak boleh diubah. Lanjut nih, ke bawah dulu apa ke kanan ya? Oke, yang kanan dulu nih. Jadi ini adalah nomor 1, aku lupa ngasih nomor ya, ini nomor 2.
Jika 123XY, maksudnya 123XY teman-teman ya, min 9 sama dengan 4059, maka 246XY adalah, oke ini udah kelihatan ya, 246 ini kan kelipatan dari 123 ya. Ini aja kita jabarkan. Kalau aku sih ngerjakannya gini biasanya. 123XY min 9 sama dengan 4059 ya kan. 123XY sama dengan 4059 tambah 9 berapa tuh teman-teman? Sama dengan ini tambah 9 tambah 9 81604 ya kan. Ini nilai dari 123XY. Nah, sekarang kalau misalkan 246XY, 246XY itu kan 2 kali 123XY ya kan. Jadi 2 kalinya. Sehingga 2 kali 123XY kita udah punya nih. 2 kali 4068 berapa teman-teman? 2 kali 8 16 simpen 1, 2 kali 6 12, 13 simpen 1, 8 8136. Jawabannya yang E. Oke. Lanjut ya, jumlah dari 2x min 2y. Kita langsung kerjakan aja ya. Di sini 2x min 2y per 3 ditambah dengan 2y min x per 5. Nah, penyebutnya nggak sama ya. Jadi, nah ini tadi aku udah bahas tadi yang penjumlahan pecahan ya. Pertama-tama penyebutnya kita kalikan deh. Jadi 3 kali 5, 15 ya kan. Oke, aku tulis 3 kali 5. Terus ini dikali ini teman-teman ya. Jadi yang atas kiri dikali dengan yang bawah kanan. Maka ini adalah 5 dikali 2x min 2y. Plus yang 3 dikali ke atas sana kan. 3 dikali 2y min x. Nah, sama dengan, udah ini kita kali pelangi kayak biasa ya. 5 kali 2x adalah 10x. 5 kali 2y min 10y. Lalu yang 3 kali 2y adalah plus 6y. 3 kali min x adalah min 3x per 15. Nah, lalu kita sederhanakan menjadi yang x kita jumlahkan sama x ya. 10x min 3x 7x. Min 10y tambah 6y. Min tambah 6 berarti ini min 4y per 15. Ada nggak di pilihan ganda 7x min 4y per 15? Jawabannya C. Nah, ini gampang sih. Ini soal UTBK teman-teman dari tahun 2017, 19, 20 kayak gitu-gitulah pokoknya. Jika 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1 per D, maka A adalah, kita ditanya A-nya ya. Ya udah ini kita kerjakan aja sih. 1 per A kita biarkan di kiri yang ditanya itu, yang lain kita pindah ke kanan. Itu 1 per D min 1 per B min 1 per C ya kan. Jadi 1 per A sama dengan, nah ini tadi aku udah ngajarin ya, penjumlahan atau pengurangan 3 variabel. Ini kita urut ya, B, C, D gitu. Jadi B kali C kali D. B, C, D biar urut abjad. Kemudian yang 1 per D, kita nulisnya kan selain penyebutnya per BCD, berarti yang di sini BC ya kan, selain D. Berarti min yang per B, 1 per B itu berarti kita nulisnya yang selain B, berarti min CD. Kemudian yang C kita nulisnya selain C, dari BCD berarti min BD selain yang C. Paham ya teman-teman ya? Ya udah, ini sekarang kita kali silang. Oh, nggak usah kita kali silang teman-teman. Jadi kalau 1 per A adalah BC min CD min BD per BCD, maka kalau A ya kita balik aja, BCD kayak gitu per BC min CD min BD. Ada nggak dipilihkan? Oh, nggak ada ya. BCD. Nah, oh ini disederhanakan sih. Ini kayaknya jawabannya ya. Jadi BCD per BC, ini yang digabung CD min CD min BD. Jadi min D nya kan kembar nih, jadi maksudnya sama-sama ada D. Ini CD min BD kan, min CD min BD. Jadi D nya kita keluarkan, bersisa C. Min D kali C kan min DC. Nah, biar jadi min BD ini harus di plus teman-teman, plus B, karena min D dikali B itu adalah min BD. Jadi jawabannya adalah BCD per BC min D dalam kurung B plus C atau C plus B. Jawabannya yang C ya. Jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 min A kuadrat per 3A.
min 6 senilai dengan, ini kita sederhanakan aja ya teman-teman ya, 4 min A kuadrat per 3A min 6. A tidak boleh 2 emang ya, kalau A nya 2, 3 kali 2 6, min 6 0, jadi nggak terdefinisi. Nah ini bentuk 4 min A kuadrat ini teman-teman, ini bisa kita sederhanakan jadi kayak gini. 4 itu kan 2 kuadrat, min A kuadrat kayak gitu, per, terus ini juga kita sederhanakan nih, kan 3 itu salah satu dari faktor primanya 6. 6 ini kan adalah 2 kali 3 gitu ya, jadi 3 nya kita keluarkan, tersisa A min 2, 3 kali A, 3A, 3 kali min 2, min 6 kayak gitu. Terus teman-teman, nah ini nih gimana cara menyederhanakan yang ini. Ini itu aljabar istimewa teman-teman. Jadi kalau misalkan ada bentuk A kuadrat gitu ya, min B kuadrat, ini bisa kita jabarkan menjadi A plus B, A min B. Aku udah bahas beberapa kali ya di beberapa pembahasan soal PK ataupun PM, mungkin ada, aku lupa. Pokoknya ada banyak. Nah ini kalau kita kali, coba ya, A dikali A itu adalah A kuadrat, A dikali min B min AB. Lalu B sekarang, B kali A adalah AB positif, B kali min B kuadrat ya kan. Min AB ditambah AB dicoret teman-teman, kan sama-sama AB. Jadi AB sama AB itu kan kembar. Min sama plus ya habis 0, sehingga ini adalah A kuadrat min B kuadrat tuh kan. Balik ke sini. Oke, jadi ini adalah rumus dari aljabar istimewa sih teman-teman ya. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu juga nanti berlaku untuk X kuadrat min Y kuadrat, atau 3 kuadrat min 2 kuadrat. Pokoknya yang kuadrat kemudian min dan satunya kuadrat juga. Sehingga ini sama dengan 2 plus A kayak gitu, dikali 2 min A per 3 dikali A min 2 teman-teman ya. Nah ini kan A min 2. A min 2 itu beda dengan 2 min A ya. Nah coba itu kita ubah penulisannya agar jadi 2 min A, biar bisa dicoret sama yang atas. Biar dia jadi 2 min A, pertama-tama ini per ya, 3. Kita tulis dulu 2 min A. Tentu di depan harus kasih negatif teman-teman ya. Kan min dikali 2 min 2. Kebayang nggak? Aku kasih catatan di sini ya. Min 2 dikali A itu kan min dikali 2 min 2. Min dikali min A adalah positif A. Kan penulisannya bisa kayak gini, A duluan yang positif lalu min 2. Tuh kan A min 2. Jadi kita tidak merubah apapun. Ini adalah cara penulisan lain aja teman-teman. Nah negatifnya tuh boleh kita taruh depannya 3, nggak apa-apa. Lalu baru bisa dicoret nih 2 sama min A. 2 min A, kok 2 sama min A. 2 min A sama-sama bisa kita coret. Sama dengan 2 plus A per min 3. Ada nggak di pilihan ganda 2 plus A per min 3? Atau, nah ini kan minnya di bawah tuh bisa kita pindah ke atas teman-teman. Jadi min 2 plus A kayak gitu per 3. Ada nggak? Oh dikali ke dalam minnya ya, berarti min 2 min A per 3. Min 2 min A per 3. Atau bisa juga ditulis min A min 2 per 3. Jawabannya D. Kan bisa dibolak-balik aja penulisannya. Paham ya teman-teman ya? Lanjut, luas persegi X adalah 25 cm. Persegi X. Jika keliling persegi Y, oh ada persegi lain, adalah 4 kali keliling persegi X, maka luas persegi B. Kok luas persegi B? Mungkin maksudnya luas persegi Y ya. Ini tiba-tiba ada Y, ini salah ketik. Sorry. Oke, sekarang ditanya luas persegi. Berarti kita harus mencari panjang rusuknya si persegi ini namanya. Inilah persegi. Jadi persegi itu adalah sisinya sama semuanya. Luas persegi yang X itu sama dengan 25 cm kuadrat. Kan sisi kuadrat ya. Sisi kali sisi sama dengan 25. Kebalikannya kuadrat tuh akar teman-teman. Sehingga sisi sama dengan akar 25. Oh, panjang sisi rusuknya si persegi itu adalah 5. Maka kelilingnya, keliling persegi X itu sama dengan, kan keliling itu kan sisi dikali ditambah sisi tambah sisi tambah sisi sampai 4 kali, karena ada 4 sisi kan. Itu tuh kayak 4S gitu teman-teman, 4 sisi. Sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20, kelilingnya 20. Nah, ternyata keliling persegi Y katanya itu adalah 4 kali keliling persegi X, ya kan? Berarti kan panjang sisinya si Y ini adalah 4 ya. Kita nggak perlu nyari kelilingnya. Ini Y nih. Terus kelilingnya adalah 4 kelilingnya
si X. Nah, ini kan 4 kali 20, artinya panjang sisinya adalah 20. Kan ini kan rumus keliling itu kan 4X gitu teman-teman. 20, 20, 20, 20. Ya, paham ya? Oke, berarti kita langsung nyari luasnya nih. Maka luas persegi si Y sama dengan sisi kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400 cm kuadrat. Jawabannya adalah yang D. Jika 2AB min 6A sama dengan 4, maka berapakah AB min 3A? Ini penyederhanaannya teman-teman ya. Jadi 2AB min 6A sama dengan 4. Kita sederhanakan, itu sama-sama kita bagi 2. Atau kayak gini wes, kita pakai rumus yang tadi ya biar berlaku. 2 ini kan salah satu faktor prima dari 6. Terus dia punya A. Oh, biar jadi AB, A-nya nggak usah kita keluarkan ya. Jadi 2-nya aja kita keluarkan dari kurung. Kemudian ini tetap AB min 6 ini kan adalah 2 kali 3. Berarti yang di dalam kurung bersisa 3A. 2AB, 2 kali AB, 2AB. 2 kali min 3A min 6A ya kan. Sama dengan 4. Ini perkalian kan teman-teman ya. Sehingga AB min 3A sama dengan 4. 2-nya pindah ke kanannya sama dengan pindah ruas. Itu kan perkalian tadinya. Sehingga jadi pembagian. Sama dengan 2. Jadi AB min 3A ya 2 teman-teman. D. Kayak gitu sih. Gampang ya ini ya soal-soal UTBK-nya. Jika 2A min B sama dengan 2C dan A min C sama dengan 1, maka B sama dengan... Oke, ini kita jabarkan yang 2A min B sama dengan 2C. Tanya yang B ya. Nah, ini 2C-nya kita pindah ke kiri. Jadinya min 2C. B-nya negatif pindah ke kanan ya. Jadi sama dengan B positif. Udah nilai B teman-teman, 2A min 2C. Ini kan sama-sama ada 2-nya ya, kita keluarkan 2. Kemudian di dalam kurung tinggal A sama C sama min C. A min C tadi kan 1. Sehingga B itu adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Gampang. Jika X tidak boleh 0, X tidak boleh 2, maka hasil kali 4 min X kuadrat per X dan langsung aja ya, 4 min X kuadrat per X dikali dengan, kalau dikali itu kita kurung ya, 3X per X plus 2. Kalau perkalian teman-teman, kalau pecahan kan penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi kalau ada A per B dikali dengan C per D, ya atas kali yang atas, AC gitu. Bawah sama bawah, BD. Ini kalau untuk perkalian ya. Perkalian pecahan. Oke, berarti sekarang ini kita kalikan 4 min X kuadrat dikali dengan 3X per X dikali X plus 2. Mungkin yang bisa kita sederhanakan teman-teman. Ini tadi kan aku udah ngerjain dari nomor berapa tadi yang ada 4 min X kuadrat tuh. Nanti ada X plus 2 nya ya kan. Jadi ini kan jadi 2 kuadrat min X kuadrat dikali 3X per X kali X plus 2 ya kan. Nah terus ini tadi yang A kuadrat min B kuadrat tuh loh. Jadinya kan 2 plus X sama 2 min X kayak gitu. Dikali 3X per X dikali X plus 2 ya kan. Nah X plus 2 ini kan udah perkalian. Ini bisa kita coret. Kalau perkalian itu bisa dicoret teman-teman. Tapi kalau penjumlahan atau ada pengurangannya yang tidak dikurung gitu ya, misalkan di sini ada min 3. Nah itu udah nggak boleh dikali teman-teman. Jadi nggak boleh dikali. Terlarang. Nah ini kan nggak ada ya, ini aku hapus. Oke, terus teman-teman ini kan juga 3X ini kan 3 dikali X gitu maksudnya. Di sini kan sama-sama ada X-nya. X-nya juga bisa kita coret. Sehingga bersisa 3 kali 2 min X. Nah ini bisa kita kali ke dalam nih, ke dalam kurung. 3 kali 2 adalah 6, 3 kali min X adalah min 3X. Jadi 6 min 3X. Jawabannya yang E ya teman-teman ya. Jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Langsung aja A itu 2 Budi. Budi kan B ya. Nah ini, jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah 3.000, jadi Ani dikurangi dengan 3.000. Maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang kita. Ditambah dengan, nah kan ini uang Ani dan uang Budi nih. Tapi setelah bersedekah ya. Kemudian Budi juga bersedekah 3.000. Kita kurangi 3.000 teman-teman ya. Uang mereka, jumlah uang keduanya, makanya kan kita jumlah, sama dengan jumlah uang Citra. Uang Citra itu C. Jika jumlah uang Citra adalah C rupiah, Citra C rupiah, maka jumlah uang Budi, ditanya uang Budi berapa ya. Citra itu C.
Nah, ini kan kita punya nih, A itu adalah 2B, teman-teman. Oke deh, sekarang A-nya bisa kita ganti jadi 2B. Karena kita ditanya uang budi kan, jadi gimana caranya agar A itu berubah jadi budi? 2 budi, 2 uang budi, min 3.000 ini bisa kita gabung, teman-teman. Min 3.000 itu kan nanti jadinya adalah min 6.000 ya. Terus ini plus B. Sama dengan uang kita tadi C. 2B tambah B itu adalah 3B. Min 6.000 sama dengan C. Maka 3B, B-nya kita biarkan di kiri sendirian, itu adalah C tambah 6.000. 6.000-nya kita pindah ya, yang negatif jadi positif. Maka aku lanjut di sini. Kan ditanya B, 3-nya kita pindah ya, perkalian jadi pembagi. Sekarang uang si Budi ini adalah C tambah 6.000 per 3, teman-teman. Sepertinya ini disederhanakan ya. Sehingga uang B sama dengan C per 3 tambah 6.000 per 3. Aku udah jabarkan banget nih. Ini dicoret tinggal 2.000 ya. Sehingga uang B sama dengan 1 per 3 C tambah 2.000. Jawabannya yang A. Harga 1 penghapus sepertiga harga 1 pensil. Oke, penghapusnya kita anggap A, pensilnya B ya. Jadi harga A itu sama dengan sepertiganya harga B. Harga 2 penghapus tadi A ya, 2 penghapus dan 2 pensil, dan itu plus teman-teman ya. Jadi 2 penghapus dan 2 pensil tadi B ya, dan 2 pensil B sama dengan harga 1 pulpen. Pulpennya C ya, sama dengan 1 C, karena 1 pulpen jadi satunya nggak ditulis. Jika harga pulpen adalah R rupiah, maka harga 1 penghapus tadi adalah A, teman-teman ya. A, oke. Biar aku nggak lupa. Penghapus A, bener kan? Karena ditanya adalah A, berarti kita ubah yang B ini agar jadi A, teman-teman. Oke, dari sini dulu nih. A sama dengan B per 3 ya kan. Nah, kali silang. B dikali 1, A dikali ketiga. Jadi ini jadinya adalah B sama dengan 3A. Kan kita ingin mengubah si B agar jadi A, karena ditanya adalah A si penghapus ya. 2A tambah 2 kali B-nya 3A, teman-teman ya. Dikali 3A sama dengan C. C tadi adalah pulpen, harganya R rupiah. Nah, ini 2A, 2 kali 3 adalah 6A sama dengan R. 2 tambah 6 adalah 8, 8A sama dengan R. Sehingga A, harga penghapus itu adalah 8-nya pindah ke sebelah yang sama dengan pindah ke dekatnya R, perkalian jadi pembagian R per 8. Jadi jawabannya yang B. Masih ada, jika 2A tambah B sama dengan 10, A sama dengan 4, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Berarti kita cek ya. Apakah B sama dengan 2 kalau A-nya 4? 2A tambah B sama dengan 10. 2 kali 4 tambah B sama dengan 10. B sama dengan 10. 2 kali 4 ini kan 8. Kita pindah ke kanan jadi min 8 sama dengan 2. Ini benar ya. A tambah B sama dengan 6. Kalau B-nya 2, maka A tambah B sama dengan 4 tambah 2, 6. Betul ya. 2A lebih dari 3B. 2 kali A-nya adalah 4. Apakah lebih dari 3B? 2 kali 4, 8. Lebih dari 6. Betul ya. B min A, B-nya 2 ya teman-teman ya. 2 min A-nya 4 lebih dari B min 2. B tadi adalah 2, 2 min 2. Min 2 lebih dari 0. Salah. Min 2 tuh kurang dari 0 ya. Ini yang salah ya. Yang ini pasti benar nih. B plus 2. B-nya tadi 2. 2 tambah 2. Apakah kurang dari A tambah B? A-nya adalah 4. B-nya adalah 2. 4 kurang dari 6. Benar ya. Jadi yang salah adalah yang D. Hasil pengurangan 2x min 4y. 2x min 4y per 4 oleh 6x min 3y. Ya, harus kita kurung karena pengurangan. Ingat ya, pengurangan tuh pokoknya berpengaruh teman-teman. Kalau penjumlahan tidak, nggak dikurung pun nggak apa-apa. 6x min 3y per 8. Nah, jadi nanti yang berubah tandanya hanya pembilangnya ya teman-teman ya. Karena pecahan tuh gitu, kalau negatif tuh iya salah satunya. Kita mending yang atas aja. Nah, dia bisa dikurangi kalau penyebutnya sama. 4 sama 8 ini KPK-nya berapa teman-teman? KPK-nya adalah 8 kan. Jadi ini kita kali 2.
beda tanda ya, beda warna. Ini dikali 2, yang atas juga yang bawah juga dikali 2, sehingga jadinya adalah 2 dikali 2x min 4y per 8. Kita bisa gabung jadi 1 per 8 min 6x min 3y itu kan. Jadi yang bertanda negatif tuh ya hanya yang bagian atas aja atau bawah. Jadi penting yang atas aja ya, lebih aman. Lalu ini kita kali kayak biasa. 2 kali 2x adalah 4x, 2 kali min 4 adalah min 8y. Nah ini min teman-teman dikali ke dalam itu min 6x, lalu min dikali min 3y plus 3y per 8. Kita jumlahkan yang variabelnya sama. 4x min 6x itu adalah min 2x, min 8y tambah 3y itu adalah min 5y per 8. Ada nggak teman-teman min 2x min 5y? Ada yang B ya. Terima kasih, sudah selesai ya. Sangat singkat, sederhana, dan aljabar itu mudah sebenarnya. Yang penting lebih teliti untuk tanda negatif positifnya, pokoknya harus lebih teliti lah intinya kalau menghitung aljabar itu ya. Karena salah negatif positif aja, salah kurung aja udah salah. Fatal ya nanti ya kesalahannya itu ya. Walaupun terlihat sederhana tapi jangan diremehkan ya teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-temanku yang tercinta. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan video materi aljabar kali ini ya. Aljabar itu salah satu materi untuk PK dan PM ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami penjelasanku dengan baik. Dan kalau misalkan teman-teman masih belum paham, boleh komen, minta penjelasan lagi. Nanti insya Allah akan aku bahas ya, seperti biasa. Aku rajin kok bahas komennya teman-teman ya, karena juga komennya nggak seberapa banyak sih. Oke, jadi nanti misalkan masih belum paham, silakan tanya. Atau seperti yang aku bilang kemarin, kan ada Instagramnya tuh, Ruang Belajarmu. Jadi teman-teman silakan DM, Kak, boleh dijelasin nggak tentang ini, aku masih belum paham. Itu nggak apa-apa. Jadi aku dengan insya Allah dengan tangan terbuka ya, dengan hati yang terbuka, aku akan membantu teman-teman untuk lebih memahami materi-materi persiapan menuju UTBK tahun 2024. Dan semoga teman-teman semua yang nonton video aku bisa lolos UTBK tahun ini. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dengan aku di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.